Oh iya, Mbak Sofiatul ini kan apologet ya. Kira-kira kalau Iya. Mbak Sofiatul bisa jawab pertanyaan saya naikkan 5.000, saya kasih pulsa 25.000 kalau bisa jawab pertanyaan saya Mbak Sofiatul. Saya nggak Sanggup perlu nggak? pulsa Anda, Pak. Karena kemarin Nggak, saya kan sudah masuk di Zoom-nya Bu Uti di Zoom Anda, channel Anda. Ternyata memang channel Anda sangat-sangatlah tidak teratur ya, banyak penghujat Kristen di situ. Ya, udah nggak usah, kalau nggak usah bangun Ya. rasis, mampu nggak jawab pertanyaan saya. Artinya saya tidak respect dengan Anda sebagai host di channel Anda karena Anda nggak bisa ngatur teman-teman Anda sendiri. Ya, silahkan aja, Pak Aditya. Ya, sanggup jawab Mbak? Saya nggak katakan sanggup jawab atau tidak, karena Allah Oke. Anda pun tidak pernah sanggup menjawab pertanyaan saya, Pak. Oke, kita angkat firman Tuhan dulu ya. Mungkin Pak Yusuf bisa bantu saya. Dinaikkan imamat. Sebentar. Ya. Imamat. Ya, imamat 21 pasal 21 maksud saya ayat 14. Ya, sebentar. Ibu Sofiatul, apakah Anda bersedia untuk membahas tentang imamat? Silahkan aja, Pak. Ya, Oke. ya ini kan profesional orang ini katanya. Ya. Apa, Pak? Imamat Sorry. berapa? Apa orang ini apa, Pak? Bapak ngomong apa tentang saya? Profesional Profesional. dalam berdebat. Profesional logat mana itu? Ya udahlah, lanjut ya. Silakan Pak Yusuf. Ya. Imamat berapa, Mas Adit? Imamat 21 ayat 14. Weh, siapa weh? Sebentar ya. Oke. Ya. Ya, itu sudah ada di layar. Ya, siap. Oke, saya baca dulu ayat ini ya. Di sini dikatakan di firman Tuhan ya, imamat pasal 21 ayat 14. Di situ dikatakan seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau dirusak kesuciannya atau perempuan sundal janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan di antara orang-orang sebangsanya. Jadi kan ayat ini itu menjelaskan bahwasanya seorang pemuda itu tidak boleh menikahi seorang janda ya atau perempuan yang telah diceraikan. Keliru. Anda sudah keliru mengeksegesis ayat ini. Anda sudah baca Imamat 21 secara keseluruhan belum? Oke, silakan jelas ayat ini, Mbak. Enggak. Saya tanya dulu. Anda mengatakan seperti itu keliru. Saya tanya, apakah Anda sudah membaca keseluruhan Imamat 21? Oke, begini. Jadi pertanyaan saya itu belum masuk ke ranah pertanyaan saya. Tapi pertanyaannya bukan ke situ ya. Ya, pertanyaannya apa? Silakan dijelaskan pertanyaannya ayat ini apa? Mbak. Enggak. Saya tanya. Pertanyaan Anda apa tentang ayat ini? Saya belum masuk ke ranah pertanyaan. Coba Anda jelaskan dulu ayat ini, nanti saya datangkan ayat lain gitu loh maksudnya. Silakan dijelaskan. Anda jelaskan dulu pertanyaan Anda tentang ayat ini apa? Masalahnya di mana? Saya belum masuk ke Apa yang mau pertanyaan. Oke, Kalau belum masuk ke pertanyaan ya saya nggak akan jawab. Oh, berarti Anda enggak bisa menjelaskan ayat ini. Kalau Anda bisa menjelaskan, biar saya yang jelaskan. Mas Adit, Silakan. berdiskusi itu yang ini berkompeten. Anda bertanya, Ibu Sofiatul menjawab. Begitu. Kalau Anda tidak bertanya, untuk apa Anda suruh menjelaskan? Pertanyaan saya yang pertama, ada 2 pertanyaan ya. Nanti ada pertanyaan inti nanti. Ini pertanyaan pertamanya pertanyaan ringan. Tolong jelaskan maksud dari Imamat 21 ayat 14 ini. Silakan dijelaskan, Pak. Maksudnya apa? Ini gampang sekali, Pak. Bapak, sebentar. Bapak sudah baca keseluruhan Imamat 21 belum? Sudah. Ya.
Bapak kenapa nggak tahu intinya? Kalau Bapak sudah baca seluruh ayat 21 ini kan jawabannya gampang sekali. Ya jelaskan aja tuh, kan saya bertanya. Loh, ini gampang sekali Pak. Ini firman kepada para imam dan anak-anak Harun. Jadi Oke. imamat 21 ini khusus peraturan untuk suku Lewi, terutama untuk Oke. Gadol Kohen atau imam besar Harun dan anak-anaknya. Hmm. Terus Terus? Ini kan berarti nggak boleh mereka menikahi itu karena imam besar itu kudus Pak. Mereka mewakili umat Israel di dalam membakar korban penebus salah di hadapan Tuhan. Dan mereka tidak boleh mengambil wanita yang tidak perawan karena anak-anaknya akan dilanggar kekudusannya. Oke, berarti harus yang perawan aja Mbak ya? Betul. Oke. Oke, sekarang artinya itu kan firman Tuhan. Tuhan menganjurkan kepada itu tadi ya, keluarga itu, bahwasanya mereka itu tidak boleh menikahi seorang janda atau yang tidak perawan ya, atau yang telah rusak kesuciannya, tapi harus boleh menikah sama yang perawan saja ya. Itu anjurannya Mbak ya. Oke, kita dapat poinnya. Seorang Sekarang, janda yang diceraikan ya, Oke. atau dirusak kesuciannya, atau perempuan pelacur ya. ya oke, tidak boleh dinikahi ya. Oke, sekarang kita merujuk ke Hosea. Pak Yusuf tolong dibantu mungkin ya. Hosea pasal 1 ayat 2. Iya. Hosea 1. Hosea pasal 1 ayat 2 Pak Yusuf. Ini suaranya ada abeng ini Mas Adi. Anda pakai handset nggak? Itu punyanya Mbak Sofiatul yang feedback, itu bukan punya saya. Coba aku mute dulu Pak. Coba di mute dulu. Halo? Ya, silakan Pak Yusuf. Oke. Eh, Oke. Di dalam apa? Mau yang mau ditanyakan, Mas Adi? dibuka Hosea 1 Hosea? 1 ayat 2. Hosea 1 ayat 2. Ya, Sudah. ya. Ini kan, ini firman Tuhan loh ya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, ya, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, ya kan? Karena negeri ini bersundal hebat dan membelakangi Tuhan. Nah, kalau kita cari komparasinya dengan ayat imamat tadi dengan ayat Hosea, ini ada pertentangan prinsip gitu loh. Di ayat ini Tuhan justru menganjurkan untuk mengawini perempuan yang sundal dan disuruh melahirkan anak yang sundal, kan demikian ya. Nah, sementara di imamat justru sebaliknya, nggak boleh ngawin perempuan sundal atau yang tidak perawan, tetapi di prioritas kawinilah yang perawan saja gitu loh. Nah, ini kan bertentangan prinsip atau kontradiksi gitu loh. Oke. Nah, Sudah? ya, pertanyaan saya, kalau memang ini firman Tuhan, kenapa kontradiksi gitu loh? Iya, saya bisa share screen Pak Yusuf. Tolong dicabut, Boleh. saya share screen dulu. Ya. Ya, oke. Bisa lihat nggak screen saya sekarang? Ya, ini jawabannya gampang Pak ya. Tadi peraturan hanya untuk kaum Lewi atau Harun, ya. Sedangkan Hosea ini bukan dari keturunan Lewi. Ya, sekarang kita lihat ini Pak. Ini justru menjadi pengajaran untuk Anda kaum Muslim, karena di dalam Alkitab kita yang namanya dosa penyembahan berhala itu sama dengan zina. Kayaknya suara saya double ya Pak, feedback ya. Tolong di mute kalau mungkin ini Pak. Noise suara kamu. Enggak. Karena Anda buka mic. Satu-satu bicaranya. Enggak punya situ itu. Enggak. Kamu di mute dulu. Ini orang dikasih tahu kok, dikasih kecil sedikit. Kamu di mute dulu. Satu-satu. Kalau kamu ngomong, aku diam. Kalau aku ngomong, kamu diam. Nah, kan lebih jelas ya. Ya, ini kita lihat ya, dosa penyembahan berhala adalah sama dengan berzinah. Lihat, ini keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Jadi ketika Tuhan mulai berbicara kepada Nabi Hosea, berfirmanlah ia, kawinlah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal. Karena di ayat, kalau Anda baca Hosea 12 ayat 10, ini penting banget untuk orang Kristen dan harus hafal ya. Tuhan mengatakan begini, aku berbicara
kepada para nabiku dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Makanya di dalam Alkitab kita yang namanya nubuatan itu bukan cuman sekedar ramalan mengenai sesuatu yang terjadi akan datang, tapi juga bicara mengenai tipologi daripada Yesus. Bahasa Inggrisnya I have also spoken by the prophets. Jadi Tuhan berkata, aku berbicara lewat perantaraan nabi-nabiku, and I have multiplied visions. Jadi aku memberikan yang namanya penglihatan-penglihatan and similitudes. Similitudes itu kesamaan. Jadi seperti misalnya ketika di Hosea ini yang paling gampang contohnya, ya, Hosea disuruh mengawini yang namanya seorang perempuan sundal. Karena dosa persundalan itu sama seperti kita berzinah membelakangi Allah. Jadi hubungan antara suami dan istri itu merupakan hubungan antara Yesus dengan gerejanya. Makanya Yesus dikatakan sebagai mempelai laki-laki kita. And by the ministry of the prophets. Jadi dengan pelayanan hidup para nabi. Ya, sama seperti Nabi Yunus di perut ikan misalnya 3 hari 3 malam, itu merupakan tipologi daripada Mesias, di mana Yesus juga harus 3 hari 3 malam di perut bumi namanya, ya. Nah, jadi itu cara Tuhan berbicara. Nah, ini yang tidak diketahui Muslim. Makanya saya mengatakan berkali-kali, selama Anda Muslim tidak menerima kitab Taurat dan Perjanjian Lama, Gak nyambung, Mbak. Sebentar. Ngarang bebas. Ya, kamu diam dulu. Selama Muslim tidak menerima kitab Taurat dan kitab para nabi, Anda ada dalam kebodohan dan kebutaan rohani. Makanya Anda baca tadi juga nggak ngerti karena disambung-sambungin sendiri, ya. Jadi tadi firman yang untuk kaum Harun Anda sambungin ke kitab Hosea, ya. Ya, makanya Anda nggak ngerti apa-apa. Nah, ini makanya dikatakan rahasia hubungan suami istri ini adalah hubungan Tuhan dengan umatnya. Makanya nggak boleh dalam Alkitab itu adalah poligami. Ya, Tuhan tidak menyuruh kawinilah istri 2, 3 atau 4, gak bisa. Karena di dalam Alkitab kita yang namanya hubungan suami istri itu adalah satu laki-laki, satu perempuan, dan itu menandakan hubungan Tuhan dengan umatnya. Ya, makanya di Efesus 5 Gak nyambung. Ya, kamu diam dulu, ya. Kamu juga ngomongnya nggak nyambung, ya. Imamat tadi untuk kaum Lewi kamu sambungin ke kitab Hosea, ya. Nah, sekarang kita lihat ini hubungan antara Kristus dengan jemaatnya itu adalah hubungan seperti suami istri. Makanya di Alkitab kita dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, bukan dengan 4 istrinya atau seperti nabimu dengan 13 istrinya. Ya, dikatakan rahasia ini besar, ya. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Ya, jadi ini pertanyaan sangatlah mudah, ya, bahwa tadi adalah firman Tuhan kepada khususnya Gadol Kohen atau imam besar Harun dan keturunannya, ya. Dan ini bicara di kitab Hosea itu bicara mengenai tipologi daripada Mesias. Makanya di Hosea 2 ayat 19 ini kita baca. Hosea 2 ayat 16 dulu deh, ya, supaya kamu cerdas dan kamu ngerti, ya, cara baca kitab Hosea. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Ya, jadi Tuhan itu lambang, dia memberikan kita relasi suami istri untuk mengetahui seperti apa relasi kita dengan Tuhan. Kemudian di Hosea 2 ayat 19 dikatakan, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Ini bicara Israel. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi, dan bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Yisrael, dan aku akan menaburkan dia bagiku. Ini maksudnya anak daripada Hosea tadi, ya. Dan akan menyayangi lagi Loruhama, ya, ini sebagai tipologi atau perlambang. Dan aku akan berkata kepada Loami, umatku engkau, dan dia akan berkata Allahku, ya. Jadi lambang Hosea disuruh menikahi wanita sundal, ya, itu karena Tuhan bicara tadi, ya, Hosea 12 ayat 10, ya, aku berbicara kepada para nabi dengan penglihatan dan memberi perumpamaan dengan apa? Kehidupan atau perantara lewat pelayanan para nabi itu. Ya, seperti itu. Apa poinnya? Jawabannya poinnya apa itu? Kesana Sudah jelas dong. Hosea itu disuruh menikahi perempuan sundal karena Tuhan berbicara di dalam Hosea 12 ayat 10 bahwa dia berbicara dalam similitud. Kamu tahu gak artinya similitud? Apa? Similitud itu perumpamaan. Seperti misalnya Yunus, ya, 3 hari 3 malam. Perumpamaan tadi disuruh menikah perempuan sundal itu dan melahirkan anak sundal itu perumpamaan. Ya, kamu sudah baca kitab Hosea secara keseluruhan belum?
Berarti Bible itu perumpamaan. Enggak. Kamu sudah bukan perumpamaan. Similitude itu artinya persamaan hidup. Kamu tahu nggak? Ya gimana itu? Loh. Mau muter kemana? Enggak. Aku tanya. Aku nggak muter. Ngapain muter? Ngapain aku muter-muter? Hah? Emangnya kamu bisa? Aku tantang Allahmu untuk menjawab pertanyaanku. Aku tantang Allahmu untuk membuka hijabnya. Aditya, aku challenge Allahmu membuka hijabnya dan datang ke streamnya Pak ini untuk debat dengan aku. Bisa jawab nggak kira-kira Allahmu? Nggak bisa jawab nggak kira-kira Allahmu? Gua tunggu. Nah, tadi ada mengatakan gimana itu ayat jelas kagak nyambung loh. Jawaban banyak yang nonton itu. Yang nggak nyambung adalah otakmu. Ya, sudah dijelaskan imamat tadi perintah untuk gadol kohen. Kamu dengerin nggak tadi? Harun dan anak-anaknya. Apakah Hosea anak-anak Harun? Apakah Hosea keturunan imam besar Harun? Ya, Jawab. Memang masalah. Jawab. Imamat 21 tadi perintah untuk Harun dan anak-anaknya. Dan Khusus. memang masalah nasab juga banyak yang Enggak. Kamu jangan kemana-mana dulu. Jangan lari, jangan muter dulu. Imamat 21 ini bahkan bukan perintah untuk semua suku Lewi, hanya Harun dan anak-anaknya. Kamu dengar? Berarti diskriminasi dong Tuhannya. Nggak maha adil berarti. Ya kayak Tuhanmu, apalagi Tuhanmu. Nah itu. Ya kamu tanya Alkitab, sudah kita jawab itu perintah untuk Harun dan anaknya. Ya Harun dan anaknya memang dikhususkan, bahkan Harun dan anak-anaknya itu tidak mendapatkan jatah tanah bagian Israel. Oh, berarti satu suku disuruh kawin sama Sundal, satu suku disuruh kawin sama perawan gitu ya, diskriminasi. Enggak ada satu suku disuruh kawin sama Sundal. Tadi aku sudah jawab, Nabi Hosea disuruh mengawini perempuan Sundal sebagai perlambang bagi Israel. Oh, gitu. Kamu ya. baca nggak kitab Hosea secara keseluruhan? Kutanya. Iya. Kalau Yesus dibunuh itu lambang apa sungguhan itu? Saya bingung sama. Enggak, kamu jangan lari dulu. Kamu sudah baca kitab Hosea secara keseluruhan nggak? Enggak, dikit-dikit. Ya sudah. Orang kamu biasa. bukan orang kamu nggak tahu apa-apa dijelasin kok. Kalau ini surat hati. Oke, sekarang aku tanya kamu satu. Aku tanya ya, kamu sudah tanya aku satu, sekarang aku tanya kamu. Gantian aku yang tanya. Gantian aku yang tanya. Gantian aku yang tanya. Gantian aku yang tanya. Buktikan nabimu adalah seorang nabi dan Quran adalah firman-Nya Allah. Silakan. Ya itu di Al-Quran surat Al-Baqarah itu sudah ditantang sama. Jangan dong, Ya. jangan. Itu kan keluar dari mulutnya nabimu. Kamu harus punya patokan. Apa buktinya yang nabimu dapatkan di dalam mimpi di Gua Hiro itu merupakan firman-Nya Allah? Ya, jawabannya begini ya. Justru yang kita merujuk itu karena begini ya. Kalau saya menjawab misalnya pernah nabi saya itu begini, terus Anda mengatakan Yesus kitab saya begini, Yesus saya begini. Itu kan subjektif karena apa? Anda juga tidak pernah hidup di zaman Yesus ya kan? Saya juga tidak pernah hidup di zaman Beda, Muhammad. saya bisa buktikan kalau Alkitab adalah firman-Nya Tuhan. Sekarang apa buktinya? Quran adalah firman-Nya Allah. Maka kita uji sekarang. Ya, yang poinnya itu Bible dengan Al-Quran tuh. Oke, kita uji ya, kita tes. Oke, I like it. Kita tes Quranmu. Ya. Sekarang aku tanya dulu, sebelum kita tes, sebelum kita masuk kepada tes, Quranmu itu distandarisasi dan dikanonisasi tahun 1924 di Al-Azhar University di Kairo, Mesir. Bener apa tidak? Bukan begitu cara nguji konten isi kitab itu. Enggak, sebelum aku belum masuk menguji. Aku baru mau menguji pengetahuanmu tentang Quran versi Hafs yang kamu pegang sekarang. Kamu jawab dulu pertanyaanku. Quranmu itu dikanonisasi tahun 1924 di Al-Azhar University Kairo. Bener apa enggak? Begini cara kita menguji kitab suci itu belum nguji, gue tuh belum nguji. Gue masih menguji kamu, belum nguji kitab sucinya nih. Aku hanya masih menguji pengetahuanmu. Kamu jawab. Quran yang kamu pegang sekarang versi hafalan Imam Hafs itu distandarisasi tahun 1924 di Al-Azhar Kairo University. Betul apa tidak? Ya jangan nyerocos dulu, dengar saya ngomong dulu ya. Cara menguji konten kitab suci itu, kita kan sekarang hidup di zaman serba modern, teknologi serba modern ya. Nah, cara mengujinya bagaimana? Kitab suci itu kita uji dengan ilmu pengetahuan ya. Jika kitab suci itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan masa kini, maka dia akan tertolak. Bagaimana? Gak usah, kita uji dulu dengan kitab Wahyu. Kalau pengetahuan ya, Allah mau mengatakan sperma keluar dari tulang punggung belakang, lu udah habis angus ya. Ya, Allah mau mengatakan bumi datar, matahari terbenam di kolam lumpur, angus gitu loh, habis kelimu. Ya, nggak usah ke sana dulu deh. Enggak. Kita sekarang aku tanya sama kamu Aditya. Bagaimana kamu bisa yakin ya
ketika nabimu dalam kondisi tertidur di gua Hira pada waktu itu, kemudian dicekik sama Jibril, sebentar dan dulu, itu merupakan sebentar. firman Allah. Sebentar dulu, nggak usah ke situ. Tadi Anda mengatakan bumi itu dihamparkan dalam kitab saya. Enggak. Kamu jawab dulu, Sebentar nabimu dulu. dicekik. Nabimu Nah, dicekik di gua Hira tuh loh. Aku penasaran, nabimu kok bisa Bentar. dicekik itu gimana? Kita uji dengan ilmu pengetahuan aja ya. Kita Nggak usah, juga- kamu jawab aja dulu. Nabimu dicekik itu loh. Kok bisa dicekik itu gimana? Gimana Aduh, caranya tuh kok bisa dicekik? Udahlah, saya nggak mau berdiskusi sama orang yang tidak berilmu gini. Oke, makasih Pak Yusuf. Terima kasih atas waktunya. Mohon Iya, maaf. malu ya. Enggak, Ya. saya enggak level Mas dari sama Adit, Anda, enggak nyambung. Mas Adit begini, Adit. Mas Iya. Adit. Jangan keluar dulu, Mas Adit Dit. gini, Aduh. berdiskusi itu yang elegan, yang Iya. mencerdaskan, yang mengedukasi. Makanya Kalau Anda kita cara ajak- berdiskusi begini, Anda artinya tidak berkompeten. Cobalah Nah, memberikan kan saya bukti ajak yang- dia, kita uji kitab suci Mas itu Adit. dengan ilmu pengetahuan. Mas Yang Adit. ada Kita di- uji dulu turunnya Nah, wahyu gimana. Sebentar Nah, ini Aditya. bicara- Sebentar Aditya, kita uji dulu dengan turunnya wahyu bagaimana. Ini Konten- adalah sirah Nabawiyah Ibn Hisham Oke. halaman 176. konten- Kedatangan malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Jibril datang kepadaku pada saat aku tidur dengan membawa secari kain dibaj atau kain sutra yang di dalamnya terdapat tulisan. Malaikat Jibril berkata, bacalah, dan aku berkata, aku tidak bisa membaca. Malaikat Jibril Ini mencekik, orangnya malaikat Jibril rotot. mencekik leherku. Malaikat Jibril mencekik leherku dengan kain dibaj tersebut hingga aku merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian ini ia loh. melepas cekiannya dan berkata, sebentar Aditya, tunggu sebentar ya. Nah, kamu Bacalah. nyolot saja malah, siapa mau Dan kamu- aku menjawab, apa yang harus aku baca? Malaikat Jibril kembali mencekik leherku dengan kain dibaj tersebut jangan hingga aku kita- merasa seolah-olah mati. Kemudian ia melepaskan cekiannya dan berkata, bacalah. Aku berkata, apa yang harus aku baca? Jibril kembali mencekik leherku dengan kain dibaj tersebut Nah, hingga gini. aku merasa seolah-olah sudah mati. Dan kemudian ia melepaskan cekiannya. Sekarang aku tanya, kenapa nabimu dicekik 3 kali? Nggak usah begini, kita uji kitab suci. Enggak. dengan Iya, ilmu kita pengetahuan. uji dulu. Tidak. Enggak, kita uji dulu bagaimana kontennya. bagaimana nabimu menerima wahyu. Mengapa Nah. nabimu menerima wahyu dengan cara dicekik dengan sehelai kain dibaj? Lah sekarang kalau saya hadirkan yang gaib-gaib begini, apa Bunda Maria? Ini bukan gaib. Ini bukan gaib. Aku tanya, Sebentar. nabimu dicekik. Ada enggak nabi lain yang dicekik Maria selain itu- nabimu? Enggak, Tuan. ada enggak Aditya? Ada enggak nabi lain yang dicekik selain nabimu? Sorry, saya udah mau diskusi sama orang Dia mau kabur tong kosong dia. nyaring bunyinya nenek udah kelah. Selamat malam, Tapi Pak juga saya Yusuf. melayani orang-orang kayak Malam, gini, Pak itu rugi Yusuf. saya. Malam, Bu Ya, Sofi. selamat Iya. malam. Ini nggak ada Alam, jadi ini terbukti ya. Menang, Ini adalah mulut aja ini. ini Menang adalah power aja. ya, ini adalah Sirah Nabawiyah halaman 176. Saya kasih linknya, Anda bisa download sendiri, Anda harus baca. Ini adalah biografi pertama daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Anda harus membaca biografi dari Baginda. Bahwa Ya, Baginda Rasul ini- dicekik pada saat dia menerima wahyu pertama di Gua Hira. Kabur Ini saya cuma dia. baca loh Pak Yusuf, saya cuma baca. Jadi Ya, kabur dia, betul. Bu Sofi. Ini kabur dia. Saya padahal Kabur mau dia. diskusi. Iya. Aduh. Makanya ini Apa teman-teman kabar, di Bu Islam, Sofi? kalau mau masuk, perdalam dulu lah agama kalian. Coba belajar lebih teliti lah tentang kitab suci kalian. Supaya kalau mau memberikan penjelasan, minimal ada keseimbangan. Kalau begini, ini menjadi tertawaan orang-orang yang menonton. Ditanya Tadi saja saya sama kan Sofiatul, tanya Pak Yusuf, apakah Ya. dia membaca kitab Hosea sampai selesai? Dia bilang dia tidak baca. Berarti kan dia hanya cocok-cocokin saja. Padahal Imamat 21 jelas ini perintah untuk Imam Besar Harun dan anak-anaknya. Jadi keturunan daripada Gadol Kohen itu. Bukan untuk semua orang Israel. Memang khusus, memang Betul. Imam Harun itu kan khusus. Pak Yusuf pasti bisa cerita. Bahkan mereka Israel ini memang benar-benar disendirikan dan dikuduskan. Apalagi kalau imam besar berdosa, itu dosanya pasti jauh lebih besar daripada hanya orang Israel awam, Pak. Pak Yusuf yang bisa Ya, jelaskan itu. di dalam Hosea saja di situ jelas yang dia sebutkan tadi. Hosea di bagian kalimat terakhir, karena bangsa ini telah bersundal. Nah, kalau bangsa ini telah bersundal, itu kan seperti yang Ibu Sofiatul sampaikan, bahwa ini adalah penjelasan similitud. Ini orang memang otak-otak Ya. mampet, mereka dijelaskan seperti apapun, tidak nangkap.
Mereka Ya, cuman similitud persamaan hadir hidup. terus dengan kebodohannya ingin menyerang ayat-ayat Alkitab, padahal mereka punya ayat-ayat sendiri. Itu adalah sesuatu yang sangat membingungkan dan yang sangat dipertanyakan gitu loh. Seperti tadi saja Ibu Sofia tuh bertanya, apakah benar kalau Al-Quran itu dikanonisasi pada tahun 1924? Itu saja mungkin juga dia tidak paham itu, Ibu Sofia tuh. Jadi Iya, mereka makanya manusia aneh gitu. iya. Jadi kalau kita mau mengetes, saya belajar gitu Pak Yusuf. Jadi kalau kita mau mengetes suatu Alkitab, kita memang harus belajar. Makanya saya uji dulu. Saya belum ngetes Qur'annya nih. Saya masih uji pengetahuan dia. Apakah dia tahu bahwa Al-Qur'an ini bagaimana caranya Al-Qur'an ini bisa sampai ke tangannya dia? Itu loh yang saya maksud. Itu. Betul. Nah, apakah dia tahu soal itu? Kalau dia tahu mengenai itu, oke, kita lanjutkan. Karena pada waktu saya debat juga dengan si Triune Slayer, ketika saya mengatakan Allah mau berkata ada berapa kitab yang diturunkan, dia nggak tahu. Dia tahunya cuma 4. Padahal di dalam Quran masih ada yang namanya Suhuf Ibrahim, masih ada 104 kitab lainnya. Saya bilang, waduh, kamu nggak bisa diskusi sama saya bilang. Sorry, kamu belajar lagi, saya bilang. Ya. Bagaimana mereka bisa masuk ke kitab Kristen? Sementara kitab mereka saja mereka tidak tahu, tidak mengerti, tidak kuasai. Terus kemudian mau bertanya dengan orang-orang yang ahli kitab. Itu kan bencana besar buat mereka. Artinya, ya mohon maaf ya teman-teman ya, itu cuma mempermalukan diri sendiri aja. Kalau masuk dan berdiskusi dengan apologet-apologet Kristen, paling cuma modal ngeyel saja yang mereka bisa tampilkan.